Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Janis Hadi Kotsar, PP 1910-84308, bimbing 1, Dr. Desna Aromatika, Sarjana Administrasi Publik, Administrasi Publik. Bimbing kedua, Dr. Hendra Goswara, Sarjana Ilmu Politik, Magister Social Science. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Latar belakang Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik sekali pakai. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019. Peraturan ini mengharuskan pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk mengganti kantong plastik sekali pakai dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Meski begitu, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menemui banyak kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, dan banyak daerah masih menghadapi kesulitan dalam hal pendanaan dan fasilitas untuk mendukung kebijakan tersebut. Masalah pencemaran plastik ini kian mendesak di Sumatera Barat. Peningkatan volume sampah plastik telah menyebabkan kerusakan signifikan pada sungai, laut, dan ekosistem. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Wali Kota atau Perwako Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Tujuan utama Perwako ini adalah mengurangi sampah plastik dengan aturan ketat pada penggunaan plastik di retail. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan serupa dengan tingkat nasional, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap plastik sekali pakai lebih praktis. Diperlukan edukasi dan kampanye yang lebih intensif. Meskipun inisiatif kolaborasi dengan sektor swasta seperti bantuan pengolahan sampah dari petani Padang menunjukkan hal positif, laporan Wali Sumatera Barat mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah secara keseluruhan masih belum optimal. Jika dilihat secara lebih mendalam menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hoort, maka persoalan implementasi kebijakan pengelolaan plastik sekali pakai di Kota Padang dapat dijelaskan secara lebih sistematis. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam peraturan Wali Kota Padang sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu pengurangan timbulan sampah, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan pemilahan sampah di sumber, serta peningkatan efektivitas pengelolaan sampah secara terpadu. Namun dalam praktiknya indikator keberhasilan ini seringkali tidak terukur secara konkret. Misalnya belum adanya data yang jelas mengenai penurunan volume penggunaan plastik setelah kebijakan diberlakukan membuat evaluasi menjadi sulit dilakukan. Dan itu target pengelolaan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 masih jauh dari capaian. Terlihat dari masih rendahnya tingkat daur ulang dan minimnya fasilitas pemilihan sampah di masyarakat. Arah penelitian akan difokuskan pada analisis sejauh mana kebijakan pengurangan plastik sekali pakai di Kota Padang telah berjalan sesuai tujuan. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasinya? Bagaimana hubungan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan, serta bagaimana peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana kecenderungan pelaksana kebijakan mendukung atau justru menghambat pencapaian target pengurangan sampah plastik di Kota Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan dan respon masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan pencemaran plastik di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tujuan penelitian ini untuk mendiskusikan implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pembaca terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Secara praktis dapat memperkaya wawasan ilmiah dan kepustakaan di Universitas Andalas dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya berkhusus untuk program studi administrasi publik. Studi penelitian non relevan. Penelitian oleh Fahrudin Muhammad dan Irwan Triyadi pada tahun 2024 berjudul Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Mengatasi Plastik Sekali Pakai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. Penelitian oleh Khairani TR, Kazrini R, dan Ramadan pada tahun 2021 berjudul Inovasi Kebijakan Pengurangan Plastik di Kota Balikpapan. Penelitian oleh Putri ANW, Fitriani M, Rahmabar, dan lain-lain pada tahun 2023 berjudul Pengetahuan Sikap dan Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik di Kota Padang. Teori di sini menggunakan teori implementasi kebijakan Hording, Van Meter, dan Van Horn. Menurut Notwiner, teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, di mana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Terdapat 6 variabel dalam teori ini. 1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan. 2. Sumber daya. 3. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksanaan. 4. Karakteristik badan pelaksana. 5. Kondisi sosial, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 6. Kecenderungan pelaksana. Tema pemikiran. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Turun ke Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018, turun kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Turun implementasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Turun teori implementasi kebijakan parameter dan Van Horn. Turun ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Definisi konsep. Definisi konsep. 1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah usaha untuk mengurangi produksi dan konsumsi plastik yang hanya digunakan sekali dan beralih ke alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. 2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 3.
Dampak negatif terhadap lingkungan adalah salah satu dampak dari penggunaan plastik sekali pakai yang sangat signifikan dan beragam, yaitu pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Definisi operasional. Satu, variabel ukuran dan tujuan kebijakan, indikator ukuran dan tujuan kebijakan jelas dan keadilan, cara mengukur, kejelasan tujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ukuran keberhasilan dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, pelaksana melakukan hal yang sama ketika mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Variabel sumber daya, indikator sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Cara mengukur adanya kesesuaian antara jumlah SDM yang dimiliki dengan jumlah pelaksana yang dibutuhkan. Ketersediaan anggaran dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, variabel karakteristik agen pelaksana, indikator, struktur birokrasi, norma-norma, pola-pola hubungan yang terjadi. Cara mengukur daya, daya dukung struktur organisasi implementer, norma-norma yang berlaku. 4. Variabel sikap atau kecenderungan disposisi agen pelaksana, indikator respon implementer terhadap kebijakan, kognisi intensitas disposisi implementer, cara mengukur komitmen dan keseriusan implementer dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, pemahaman implementer terhadap isi, maksud, dan tujuan dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kelima, variabel komunikasi antar organisasi, indikator komunikasi dan koordinasi, cara mengukur komunikasi antar implementer pelaksana dalam mengurangi penggunaan plastik terpakai, koordinasi antar implementer pelaksana dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang keenam, variabel hubungan ekonomi, sosial, dan politik. Indikator kondisi lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi masyarakat, dukungan elit politik. Cara mengukur kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dukungan elit politik terhadap mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemilihan informan di sini menggunakan teknik purposive sampling, yang mana teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Peran peneliti sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, dan pencetus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian itu ialah peneliti itu sendiri. Maka dari itu, peneliti menjadi aktor utama dalam melakukan penelitian. Proses penelitian, merumuskan masalah, mengurus surat izin penelitian, melakukan observasi dan riset awal, dan melakukan wawancara dan dokumentasi. Unit analisis di sini menggunakan lembaga yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sebagai pihak yang bertugas dalam rangka implementasi, sosialisasi, dan pengawasan kebijakan penggunaan plastik di wilayah Kota Padang. Teknik analisis data, mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data, di sini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan uji keabsahan dengan melakukan konfirmasi data yang sudah didapatkan dari sumber yang berbeda. Terima kasih.